Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merencanakan usaha makanan tradisional. Langkah-langkah yang sudah kalian ambil kemarin adalah ada dua aspek di mana kalian harus bisa mendeskripsikan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis pasar ya. Jadi dari dua langkah itu masih ada dua langkah lagi, yaitu aspek produksi dan aspek keuangan. Yaitu nanti berarti dalam suatu proposal usaha itu mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan, yang kedua deskripsi peluang pasar, kemudian yang ketiga yaitu tentang aspek produksi, dan yang keempat yaitu tentang aspek keuangan. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan dua aspek, yaitu aspek deskripsi perusahaan dan yang kedua yaitu aspek analisis peluang pasar. Nah, yang ketiga sekarang yaitu aspek produksi. Apa saja yang ada di aspek produksi? Yaitu yang pertama adalah lokasi tempat produksi, yang kedua fasilitas dan peralatan, yang ketiga rencana produksi bisnis, kemudian yang keempat kebutuhan bahan baku, kemudian yang kelima kebutuhan tenaga kerja, yang keenam proses produksi, yang ketujuh karakteristik produk, kedelapan adalah kapasitas produksi. Kemudian aspek keuangan itu ada sumber pembiayaan, kemudian analisis biaya, kemudian proyeksi laba atau rugi, kemudian BEP atau break even point. Kita akan mulai di aspek yang ketiga yaitu aspek produksi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di aspek produksi itu terdiri dari apa saja ya. Jadi yang pertama satu adalah lokasi tempat produksi. Nah, bagaimana cara kalian menentukan lokasi tempat produksi? Nanti dijelaskan di situ di mana alamatnya, kemudian tempatnya, kemudian kalian menjabarkan lokasi produksi ya. Jadi kalian tulis alamat lengkap. Kemudian fasilitas dan peralatan. Nah, fasilitas dan peralatan itu yang digunakan dalam usaha produksi makanan khas daerah kalian adalah fasilitas apa? Misalnya fasilitas yang digunakan untuk membantu meningkatnya usaha makanan khas daerah tersebut. Contoh misalnya kalian memfasilitasi usaha tersebut dengan cara dengan roda 4 ya. Jadi untuk mendistribusi barang itu kalian menyediakan roda 4. Kemudian misalnya untuk meningkatkan layanan pemasaran, kalian juga memberikan fasilitas wifi gratis ya, seperti itu. Jadi fasilitas itu yang menunjang keterlaksanaan usaha itu dengan baik ya. Kemudian kalau peralatan itu terkait dengan apa saja alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut ya. Misalnya kalau di sini kalian memproduksi barang atau produk makanan khas daerah, berarti kalian juga harus menyediakan peralatan, misalnya contoh kompor gas, kemudian tabung gas, kemudian baskom dan lainnya. Yang jelas alat-alat itu digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, kemudian terkait dengan rencana produksi bisnis. Nah, rencana produksi bisnis itu mencakup rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang ya. Rencana produksi bisnis. Nah, suatu perusahaan itu tentunya harus memiliki rencana produksi bisnis terkait dengan keberlangsungan perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan akan merencanakan hal-hal yang bisa dicapai di masa yang akan datang atau memprediksi apa saja yang harus dilakukan ya. Misalnya contoh kalau perusahaan itu mengalami suatu kegagalan, kemudian karena misalnya kegagalan itu disebabkan oleh
produk tersebut kurang diminati karena misalnya rasanya kurang enak ataupun penampilannya kurang menarik. Nah, kalau seandainya perusahaan ini mengalami seperti itu, maka perusahaan harus mempunyai langkah-langkah yang jelas terkait untuk memperbaiki produk tersebut, sehingga rencana produksi bisnis ini terkait dengan memperbaiki dari mutu produk tersebut. Atau misalnya perusahaan itu sudah berhasil dengan arti perusahaan itu memproduksi produk makanan khas daerah, ternyata banyak peminatnya, padahal kapasitas produksinya itu sangatlah sedikit. Nah, akhirnya perusahaan tersebut memiliki sebuah rencana di mana perusahaan ini akan menambah outlet atau kapasitas produksinya ya. Jadi kalau misalnya tadinya satu hari itu dia hanya 100 produk, tetapi karena adanya banyak permintaan, maka dia akan melakukan sebuah rencana, seandainya nanti produk ini diminati pasar, maka perusahaan itu akan adalah kebutuhan bahan baku. Nah, kalian di sini harus menuliskan bahan baku yang dibutuhkan serta ketersediaan bahan baku itu di pasar. Nah, ketersediaan bahan baku di pasar ini apakah mencukupi? Nah, apakah di sekitar kalian itu ada banyak bahan bakunya? Jangan sampai kalian membuat sebuah usaha tetapi ketersediaan bahan bakunya sangatlah kurang. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi. Nah, di poin ini kalian harus menjelaskan ketersediaan bahan baku seperti itu ya. Selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan tenaga kerja di sini kalian jelaskan berapa orang. Lebih baik juga misalnya bagian-bagian dari perusahaan itu kalian jelaskan posisi jabatannya masing-masing ya. Misalnya kebutuhan tenaga kerjanya itu ada 5 orang, berarti nanti memposisikan sebagai apa saja seperti itu. Yang keenam adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini kalian menjelaskan proses membuat sebuah produk makanan khas daerah. Kalian harus menjelaskan langkah-langkah cara membuat produk tersebut secara detail ya. Jangan sampai bagian-bagian yang penting itu terlewatkan ya, jangan sampai, sehingga produk makanan itu kalian jelaskan secara rinci ya, seperti itu. Kemudian adalah karakteristik produk. Nah, karakteristik produk ini adalah ciri khas dari produk makanan tersebut ya. Misalnya penampilannya, rasanya, kalian jelaskan secara detail ya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-8 adalah kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu adalah berapa banyak perusahaan itu memproduksi sebuah produk ya. Jadi misalnya satu hari dia mampu membuat 100 produk ya, kemampuannya berapa ya, kapasitas berarti jumlahnya itu berapa, seperti itu. Ini adalah aspek keuangan. Di aspek keuangan ini akan kita pelajari bagaimana kalian menentukan sumber pembiayaan. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan itu kalian jelaskan berasal dari mana. Misalnya sumbernya berasal dari pinjaman bank atau modal usaha sendiri. Nah, selanjutnya adalah analisis biaya. Nah, di analisis biaya ini kalian akan menghitung yang pertama biaya investasi, kemudian yang kedua adalah biaya penyusutan, yang ketiga adalah biaya tetap, kemudian yang keempat adalah biaya tidak tetap, kemudian selanjutnya total biaya produksi. Kemudian setelah ditemukan total biaya produksi, kalian akan menghitung harga pokok produksi. Nah, setelah harga pokok produksi, kalian akan menentukan harga jual. Nah, harga jual hanya berapa itu tentunya tergantung dari berapa keuntungan yang akan diambil, begitu.
apakah kalian menentukan keuntungannya 20% atau 10% atau 50%. Nah, ini tentunya tergantung dari pemilik usaha tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara kalian menghitung biaya produksi. Nah, biaya produksi ini akan dihitung dengan cara yang pertama, kalian harus menentukan biaya investasi. Nah, biaya investasi adalah biaya yang pada umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan proyek dalam jumlah yang cukup besar. Dalam pengertian yang lain, biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi, misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Nah, di dalam penghitungan biaya produksi ini tentunya kalian harus menentukan peralatan apa saja yang kalian butuhkan, ya, kemudian harganya berapa, kemudian total investasi berapa. Menghitung biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini kalian tentukan dari peralatan tersebut kira-kira akan rusak selama berapa tahun, berapa hari, atau berapa bulan. Nah, sekarang kalau memang kalian produksinya adalah harian, maka silakan kalian tentukan biaya penyusutannya harian. Contoh, misalnya kalian memiliki peralatan misalnya baskom. Nah, kira-kira baskom itu akan rusak dalam jangka berapa bulan? Seandainya kalian prediksi itu 6 bulan, maka biaya penyusutan per hari itu kalian kalikan saja 30 hari kali 6 bulan, sehingga harga baskom misalnya 10.000 kalian bagi 30 kali 6, ya, berarti sekitar 180 hari, ya, sehingga 10.000 dibagi 180 hari nanti akan ketemu yaitu biaya penyusutan. Nah, semua peralatan yang kalian gunakan apabila tidak habis pakai maka masuk dalam biaya penyusutan. Begitu, semua peralatan harus dimasukkan dalam biaya penyusutan. Nah, selanjutnya adalah biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang tetap dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Misalnya setiap hari itu perusahaan akan mengeluarkan dana secara tetap kepada suatu perusahaan, ya. Misalnya contoh, perusahaan itu akan menghitung biaya tetapnya dari misalnya komponennya adalah sewa gedung, ya, kemudian karena harus mengeluarkan dana untuk perawatan atau ya pemeliharaan peralatan, maka biaya penyusutan ini juga akan masuk ke biaya tetap. Kemudian gaji karyawan, kemudian bisa juga dari sewa tadi, atau juga misalnya dari pembayaran listrik, ya, atau pembayaran air. Nah, itu karena dikeluarkan secara rutin setiap hari, maka pemilik usaha itu memasukkannya dalam biaya tetap. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ini dihitung dari mana? Nah, biaya tidak tetap ini dihitung berkaitan dengan banyaknya jumlah produksi, ya. Karena apa? Biaya tidak tetap ini tergantung dari kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini tergantung berapa banyak produk yang akan dihasilkan oleh pengusaha itu. Misalnya satu hari itu bisa menghasilkan 100 produk, tetapi di hari berikutnya itu bisa menghasilkan 200 produk. Nah, semua itu tergantung dari permintaan. Tentunya untuk membuat produk sejumlah 100 dan 200 itu tentunya akan berbeda. Nah, inilah yang akan mempengaruhi biaya tidak tetap. Nah, sehingga apapun yang dikeluarkan, contoh misalnya wadah, kemudian botol, kemudian
tepung, gula, dan lain sebagainya itu masuk dalam biaya tidak tetap. Selanjutnya adalah kalian menghitung biaya total produksi. Nah, biaya total produksi itu dari mana? Nah, biaya produksi itu dihitung dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kedua biaya itu ditambahkan sehingga akan menghasilkan total biaya produksi. Nah, langkah berikutnya setelah kalian menemukan total biaya produksi, kalian harus menentukan harga pokok produksi. Dari mana harga pokok produksinya? Nah, harga pokok produksi itu didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan kapasitas produksi, sehingga ditemukan berapa harga per buahnya atau per produknya. Nah, oleh karena itu setelah diketahui harga per produk, berikutnya kalian menentukan keuntungan. Nah, keuntungannya mau berapa persen? 20% atau 10% atau 30%. Nah, caranya kalian menghitung 20% per 20 per 100 kali HPP, maka keuntungan itu akan ditemukan. Nah, setelah ditemukan keuntungannya, maka harga jualnya tinggal ditambahkan harga pokok produksi ditambah keuntungan, maka ketemu harga jual. Nah, berapa keuntungan yang akan didapatkan? Nah, keuntungan yang didapatkan ya berarti tadi keuntungan dikalikan kapasitas produksi, seperti itu ya. Selanjutnya adalah menghitung pendapatan. Nah, pendapatan perkiraan yang dihitung dengan cara mengalihkan harga jual dengan kapasitas produksi atau total produksi. Kemudian laba, untuk mengetahui perusahaan ada rugi atau laba, maka dapat dihitung dari pendapatan dikurangi total biaya produksi. Jika pendapatan lebih kecil dari total biaya produksi, maka dapat diartikan perusahaan itu rugi. Akan tetapi, jika pendapatan lebih besar dari total biaya produksi, maka perusahaan laba. Kemudian yang adalah break even point. Nah, break even point itu apa? Nah, break even point itu dihitung dengan tujuan mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan atau usaha sebagai penentu pengembalian modal. Perusahaan perlu mengetahui berapa produk yang harus dihasilkan atau dijual agar perusahaan tidak rugi. Dengan menghitung BEP ini, Anda akan mengetahui keadaan di mana perusahaan tidak laba atau tidak rugi. Suatu perusahaan dikatakan layak jika BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan rumus berikut. BEP produksi sama dengan total biaya produksi dibagi harga jual. Sedangkan BEP harga adalah total biaya produksi dibagi total produksi. Selanjutnya adalah bagaimana kalian menghitung payback periodic. Artinya selama berapa hari kalian itu akan mendapatkan modalnya kembali ya, sehingga dapat diketahui dalam jangka berapa bulan atau berapa hari kalian akan kembali modal. Nah, seperti itu. Rumusnya adalah payback periodic adalah total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 1 bulan. Nanti akan ketemu berapa hari. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini tentang perencanaan usaha makanan khas tradisional. Nah, apa saja yang nanti harus kalian lakukan adalah menyelesaikan perencanaan usaha makanan khas tradisional sampai 4 aspek tersebut. Apabila ada yang belum paham, maka kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau langsung ke WA Ibu. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.